Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan salah satu dari 7 pilar budaya, yaitu Mamaos. Nah, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Winda Nuraini, lalu ada rekan saya Arif Sugih, lalu Lis Nur Sifa Laila Nugraha, dan Mira Nurmalasari. Next. Nah, dalam Mamaos ini kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan Mamaos, unsur-unsur yang terdapat dalam kesenian Mamaos, dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam kesenian Mamaos. Untuk materi pertama yaitu mengenai sejarah dan perkembangan Mamaos akan disampaikan oleh Saudari Winda. Oke, baik. Nah, di sini ada sejarah dan perkembangan Mamaos. Kita bisa lihat di sini ada sebuah foto di sini yaitu Bupati yaitu RAA Kusumaningrat. Nah, di lingkungan masyarakat Cianjur, RAA Kusumaningrat atau Bupati Cianjur yang menjabat dari tahun 1834 sampai 1863. Nah, atau lebih dikenalnya itu sebagai Dang Pancaniti merupakan pelopor terciptanya tembang Sunda Cianjuran. Oke, next. Nah, di sini ada sejarah Mamaos, sejarah dan perkembangan Mamaos. Mulanya itu berawal dari tahun 1834 sampai 1863, di mana dipelopori oleh Bupati RAA Kusumaningrat. Nah, Mamaos terbentuk pada masa pemerintahan Bupati RAA Kusumaningrat yang menjabat dari tahun 1834 sampai 1863. Nah, Bupati Kusumaningrat ini dalam membuat lagu sering bertempatan di sebuah gedung yang disebut Pancaniti, sehingga beliau lebih dikenal dalam Pancaniti. Nah, Mamaos ini pada mulanya hanya dinyanyikan oleh kaum pria saja. Barulah pada abad ke-20 bisa dinyanyikan oleh wanita. Hal ini terbukti dari munculnya para juru Mamaos wanita seperti Ibu Imong, Ibu Oo, Ibu Resna, dan Nyi Saudah. Lalu, kesenian Mamaos ini mulai menyebar nih pada tahun 1864 sampai 1910. Nah, adapun, tokoh yang menyebarkannya itu, yaitu Bupati RAA Prawira Direja II. Nah, beliau dibantu oleh, salah satu tokoh, yang berperan dalam penyebaran ini yaitu, Raden Ece, Majid Tawireja. Nah, dia itu sering diundang untuk mengajarkan Mamaos ke kabupaten yang ada di Priangan. Di antaranya oleh Bupati Bandung, beliau bernama RAA Martanegara dan juga, RAA Wiranata Kusuma. Nah, karena kesenian ini berasal dari Cianjur, maka, orang dari luar Cianjur atau, kumpulan-kumpulan, di Cianjur itu sering menyebutnya itu sebagai tembang Sunda atau Cianjuran. Nah, pada 1932 ada, salah satu tokoh yang mengusulkan untuk mengganti istilah Cianjuran. Nah, setelah Mamaos tersebar pada tahun 1864 sampai 1910, nah baru pada tahun 1910 Nirom FMA Salmun mengusulkan istilah Cianjuran untuk diganti menjadi Mamaos. Kendati pun demikian, usulan ini tidak langsung istilahnya langsung diterima oleh si tembang Sunda. Nah, hingga dua sama yaitu tembang Sunda Cianjuran dan juga Mamaos. Nah, barulah pada tahun 1962 dalam musyawarah tembang Sunda yang diselenggarakan di Bandung, istilah tembang Sunda Cianjuran disahkan oleh para seniman tembang Sunda sebagai pengganti istilah seni Mamaos. Nah, jadi pada 1962 ini barulah disahkan menjadi istilah tembang Sunda. Namun hingga saat ini seringkali orang masih memakai kedua istilah tersebut. Jadi ada yang memakai
dan ada yang memakai istilah seni tembang Cianjuran begitu. Nah, itu merupakan sejarah dan perkembangan Mamaos. Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Eis Nursifa Laila Nugraha dan juga Arif Sugih mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam kesenian Mamaos. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Winda. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur yang ada dalam Mamaos. Yang pertama yaitu peralatan. Dalam Mamaos ada 3 peralatan yang digunakan, yaitu kacapi, suling, dan juga rebab. Kacapi terbuat dari kayu yang keras dan kawat tembaga. Bagian-bagiannya terdiri atas papan bagian atas atau disebut papalulayu, alat untuk menyetem yang dipasang di bagian depan atau puret, dan alat yang berbentuk kerucut atau limas yang ditempatkan pada papalayu tadi. Alat ini digunakan untuk merentangkan kawat atau dawai dengan bagian tumpang sari yang berfungsi untuk menyetem atau melaras. Lalu suling. Suling terbuat dari bambu tamiang. Bagian-bagiannya terdiri atas lubang suling bagian atas atau bisa disebut sumber, sutas tali yang dililitkan pada bagian atas suling atau bisa juga disebut suliwer, dan lubang untuk menghasilkan nada disebut lubang nada. Sementara bagian-bagian rebab yang terbuat dari kayu dan kawat terdiri atas pucuk atau bagian paling atas rebab, kemudian wangkis yang berfungsi sebagai resonator beti atau cariang, merupakan bagian bawah dari wangkis, dan juga ada soko, bagian paling bawah rebab, dan tumpang sari atau alat yang diikatkan pada 2 buah kawat yang direntangkan. Kemudian bagian penggesek terdiri atas pucuk, gandar, dan bulu-bulu pengesat. Di sini bisa dilihat ya gambar-gambarnya, ada rebab, ada suling, dan juga kacapi. Lalu selanjutnya mengenai pemain dan busana. Di sini bisa dilihat gambarnya. Jadi busana yang dikenakan pada saat pementasan Mamaos kurang lebih seperti yang ada pada gambar. Dalam memainkan kesenian Mamaos atau tembang Sunda Cianjuran, biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang terdiri atas seorang pemain kacapi indung yang tugasnya adalah memberi pasiep, narangtang, pangkat lagu, dan mengiringi lagu baik Mamaos maupun Panambih. 1 atau 2 orang pemain kacapi indung ketika panembang membawakan wanda Panambih, sementara yang satunya lagi bertugas sebagai anggeran wilatan atau memberi batasan-batasan ketukan. Kemudian seorang pemain suling yang bertugas membuat hiasan-hiasan lagu di sela-sela kekosongan sekaran atau vokal, dan juga memberi lelemah suara atau dasar nada. Kemudian panembang yang membawakan berbagai jenis lagu Mamaos Cianjuran. Sebagai catatan, lagu Panambih hanya dilantunkan oleh panembang wanita, jadi tidak dilakukan oleh panembang pria. Adapun busana yang dikenakan oleh pemain laki-laki adalah baju takwa, sinjang atau bisa disebut dodot, dengan benggol sebagai aksesorisnya. Sedangkan pakaian yang dikenakan oleh para pemain wanitanya adalah kebaya, sinjang, dan selendang. Jadi baik pria maupun wanita, keduanya menggunakan sinjang dalam busana pementasan Mamaos. Lalu kemudian ada unsur Mamaos pementasan yang akan dijelaskan oleh Saudara Arif. Ya, terima kasih untuk Saudari Eis. Di sini saya akan membacakan tentang pementasan dalam Mamaos. Mamaos biasanya dipentaskan dalam rangka memeriahkan suatu helatan maupun hari-hari besar nasional. Diawali dengan gending pembuka atau pembukaan yang berupa karawitan gending kecapi dan suling dalam bentuk instrumental.
Kemudian, diteruskan dalam pasiup kacapi dan gelenyu atau narangtang yang disesuaikan dengan wanda Cianjuran yang akan ditembangkan. Selain itu, barulah pelantunan lagu wanda Panambih yang dilakukan oleh wanita. Pementasan diakhiri dengan gending panutup yang berupa kacapi suling. Mamaos Cianjuran disajikan dalam 6 wanda, yaitu papantun, jejemplangan, dedegungan, rarancagan, kakawen, dan panambih. Wanda papantunan adalah lagu-lagu Cianjuran yang isinya berupa cerita-cerita dalam pantun. Ciri-ciri wanda ini adalah lagu-lagunya mempunyai gelenyu dan pirigennya masing-masing, atau pirigennya mandiri. Jatuhnya iringan lagu pada nada 2 dan 3 pada laras pelog, syairnya berbentuk puisi pantun, berjumlah 8 suku kata pada setiap barisnya dan murwakanti. Berbentuk sindiran dan pupuh, lagu yang dibawakannya pendek-pendek dengan suara dada dan pepantunnya agung. Wanda jejemplangan adalah 2 nada yang dibunyikan secara bersamaan. Ciri-cirinya yaitu memakai lelemah suara 2 dan 5 atau 1 dan 4. Teknik suaranya dan galesoh. Syair bersajak menurut aturan pupuh dan berwatak sedih. Wanda dedegungan adalah lagu gamelan degung yang disesuaikan dengan nuansa Cianjuran yang rumpakannya. Menggunakan aturan pupuh, ciri-cirinya yaitu jatuhnya suara pada nada 2,5 dan 3. Akhir lagu tidak boleh dibuntukan. Rumpaka lagu memakai aturan pupuh dan berwatak gagah. Wanda rarancagan adalah tembang sederhana, tidak memakai senggol. Ciri-cirinya yaitu jatuhnya suara tidak dibatasi harus pada nada 1, 2, 3, 4, atau 5, tetapi diberi kebebasan. Teknik suara memakai gedag, candet, dan sebagainya. Watak rarancagan disesuaikan antara sedih, gembira, dan sebagainya. Dan rumpaka memakai aturan pupuh. Wanda kakawen adalah yang rumpakannya memakai bahasa Kawi atau Jawa. Dan wanda panambih adalah lagu-lagu yang berirama tandak, terikat dengan ketukan. Wanda ini semula hanya sebagai pengisi waktu luang, yaitu ketika penembang laki-laki sedang beristirahat. Oleh karena itu, wanda ini dilakukan oleh penembang perempuan. Ciri-cirinya yaitu berirama sekar tandak. Lagu-lagunya berasal dari kawi degung klasik, dihidangkan tersendiri tanpa mamaos Cianjuran, tetapi tidak menghilangkan nilai-nilai estetika tembang Cianjuran dan bentuk puisinya bebas. Bisa berbentuk sindiran ataupun pupuh. Nah, bagian selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Rumpaka Mamaos yang akan dibacakan oleh Mila Nurmalasari. Silakan, Mira. Yang selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Rumpaka Mamaos. Dalam bahasa Indonesia, rumpaka adalah teks dari lagu atau syair-syair dalam lagu dan biasanya berisi nilai-nilai seperti nasihat dan doa. Rumpaka dalam istilah Indonesia merupakan teks dari lagu atau syair-syair dalam lagu. Dalam rumpaka tembang Cianjuran berisi nilai-nilai seperti nasihat dan doa. Nasihat dan doa memiliki kemiripan, yakni adanya tujuan pengungkapan yang disampaikan pada pendengar. Nasihat adalah harapan supaya isi pesan rumpaka sampai kepada pendengar, sedangkan doa merupakan harapan yang dipanjatkan kepada Tuhan. Rumpaka ditembangkan oleh sejumlah penembang atau juru mamaos atau juru penembang. Penembang pada umumnya memiliki isi kandungan dari rumpaka. Apabila nasihat saling menasihati antar manusia dan memohon doa disampaikan kepada Tuhan, keduanya berada dalam wilayah religius. Amanat yang disampaikan melalui lantunan tembang terasa lebih khidmat, baik dirasakan oleh penembang maupun didengar oleh penikmat. Tembang Cianjuran mengusung tentang hal keteladanan. Bukti-bukti ini tersirat pada sebuah pupuh Sinom Wilung dan diterima oleh R. Bakang Abu Bakar dari gurunya pada tahun 1949 sebagai berikut. Karena dari kita tidak ada yang bisa bernyanyi, jadi dibacakan saja ya. Sinom pamekaring rasa, rasa suci kang diwincik, racikan ungkara basa,
basa pamekaring budi, nutur galuring luluhur, babaran kaelingan, digending dirakit dangding, komaraning daya sastra kasundaan. Ishak 1988. Dalam pupu ini ada tanda yang kuat yakni rasa suci. Rasa suci mengacu kepada inti kehadiran manusia yang dianugerahkan Tuhan, yakni nurullah atau disebut juga badan rohani. Kata kedua yakni babaran kaelingan. Pembahasan tentang keimanan. Pengertian eling iman adalah menghadirkan Allah di dalam badan rohani. Pupu ini menceritakan tentang ajaran keimanan yang menuntun manusia ke arah kebahagiaan lahir dan batin. Rumpaka lain tembang Cianjuran yang diambil dari rumpaka pupuh yang berisi nasihat serta mengarah kepada kebijakan antara lain adalah mamaos pucung degung. Lamun urang boga maksud kudu junun. Kahayang jeung prakna. Mun sakadar dina hate eta mubah moal rek aya buktina. Pupu ini mengajarkan pentingnya rasa tabah dan bekerja keras dalam mencapai suatu cita-cita dan keinginan. Apabila sekedar niat di hati tanpa ada usaha, maka hasilnya akan sia-sia. Pupu di atas memiliki makna membuat pijakan hidup dan mencari kebahagiaan untuk diteladani orang-orang kemudian. Teks naratas jalan dipandang dari sudut arti sebagai satu rangkaian informasi tentang menjalani kehidupan. Rumpaka ini mengemukakan bahwa hidup dengan sesama untuk saling tolong-menolong bukan untuk berselisih. Rumpaka-rumpaka di atas merupakan sebagian kecil contoh dari tembang Cianjuran yang memiliki intisari kebijakan, nasihat, doa, mengajak manusia untuk mencapai kemuliaan. Sudah dapat dipastikan sebagai makhluk yang bermoral, membimbing kepada kebaikan, saling mendoakan antar sesama, menjaga kelestarian alam, dan memohon kepada Sang Pencipta. Selanjutnya yaitu mengenai kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu, mamaos secara etimologi berasal dari kata maos yang berarti maca, yaitu seni membaca bukan kisah wawacan dengan cara dinyanyikan. Mamaos ada sejak masa pemerintahan pada zaman penjajahan dan dipelopori oleh RAA Kusumaningrat atau sering disebut sebagai dalam pancaniti. Adapun unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan mamaos diantaranya adalah peralatan, busana, dan pemain serta pementasan. Nilai-nilai yang terkandung dalam rumpaka mamaos biasanya berupa nasihat, doa, kebijakan yang mengajak manusia untuk mencapai kemuliaan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.